Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ido Revalis Regar. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi dari kelas 2 Sistem Informasi B. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan banyak melakukan sesuatu. Mulai dari yang pertama nanti saya akan menunjukkan template project saya kali ini, yaitu template project Bina Desa, di mana template yang saya dapat itu saya dapat dari YouTube, yang sifatnya open source. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang CRUD pada project saya ini. Nanti yang mana proses CRUD-nya itu datanya sesuai dengan topik Bina Desa yang akan kita bahas nanti. Kemudian nanti saya akan menunjukkan penerapan redirect, validation, baru error dan sukses, kemudian fetch data, dan kemudian repopulate form. Dan kemudian yang terakhir nanti saya akan tunjukkan referensi template yang saya gunakan, kemudian untuk template untuk form dan tabel yang saya gunakan. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu template yang saya gunakan. Jadi teman-teman, ini adalah template project yang akan saya gunakan pada project Bina Desa ini, di mana tema dari project Bina Desa saya itu adalah monitoring progress project pada sebuah desa. Jadi template ini saya dapat dari YouTube, di mana pembuat dari template ini itu memberikan hak akses atau open source. Jadi kita bisa langsung ambil kode programnya. Jadi ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi untuk template ini itu hanya menyediakan hanya untuk halaman dashboard saja atau halaman home saja. Jadi untuk bawaan dari template ini tidak ada halaman untuk about us, service, dan lain-lain. Kebetulan di halaman about us ini adalah halaman yang baru saya buat. Oke, untuk halaman dashboardnya itu seperti ini. Fitur-fiturnya itu banyak, mulai dari seperti ini, kursor yang ada mengikuti seperti ini, kemudian ada seperti ini sudah saya ubah, saya sesuaikan dengan tema project saya. Kemudian apabila kita scroll ke bawah, ada tampilan seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah, ada tampilan seperti ini. Kemudian ini adalah ada gambar-gambar yang belum selesai karena saya belum menghubungkannya dengan gambar yang akan saya tampilkan di sini. Kemudian ini sama seperti tadi, ini. Kemudian kita bisa lihat pada bagian ini juga. Jadi ini adalah template-nya, template awal. Ini ada, bisa kita geser-geser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ada banyak sekali fiturnya. Bisa kita sambil tekan, kita klik, kemudian kita geser mouse kita ke kiri dan kanan, sudah bisa. Kemudian ada seperti ini juga. Ini juga ada gambar, dimana gambarnya itu saya tautkan. Kemudian ada seperti ini, dimana nanti jika saya ingin membuat seperti ini juga, saya tinggal copy paste bagian ini, saya pindahkan ke sebuah halaman yang ingin saya buat. Kemudian ada seperti ini juga yang bisa kita klik, yaitu kembali ke atas. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi, ada kontak us ini, kita bisa isi-isi. Kemudian ada footer, yang dimana di footernya ini sudah sangat bagus sekali, sudah rapi, dan sesuai dengan tema pada proyek saya kali ini. Kemudian saya akan menjelaskan dari sisi kode program dari template yang saya gunakan ini. Jadi berikut halaman-halaman yang saya buat, jadi mulai dari halaman home, yang dimana halaman home ini itu bawaannya dari si template-nya. Kemudian saya sudah buat halaman project. Ini adalah halaman yang saya buat, yang dimana data yang saya buat itu saya tampilkan menggunakan template yang sudah saya gunakan tadi, yaitu pada halaman home. Saya mengambil yang ini, pada bagian ini. Saya mengambil ini untuk menampilkan pada halaman project. Seperti ini. Kemudian ada halaman about us, yang dimana halaman about us ini saya buat sendiri untuk bagian kontennya. Namun untuk pada bagian atas ini saya mengambil seperti halaman projectnya. Dan ini footernya saya menggunakan footer yang sama di setiap halaman. Kemudian di halaman login juga saya buat seperti ini. Di daftar sekarang saya buat seperti ini. Di halaman register tepatnya, jadi saya buat seperti ini.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang penerapan template-nya di bagian kode program. Jadi ketika saya mengunduh si template itu, banyak sekali file-file yang kita dapatkan, mulai dari CSS, kemudian JavaScript, kemudian media-media yang digunakan seperti foto-foto latar belakangnya, kemudian ada logo, itu semua disimpan di dalam satu folder. Oke, sini saya akan menjelaskan bagaimana proses routingan pada template ini, di mana semua aset-aset yang ada pada template itu saya buat di halaman public. Di sini tutup dulu semua biar gampang melihatnya. Di halaman public, kemudian saya masukkan di folder aset.ws. Jadi ini adalah aset-aset dari si template yang saya gunakan tadi, mulai dari CSS, kemudian image-image yang digunakan, ini adalah image-image yang digunakan pada template tersebut, kemudian ada icon, kemudian ada JavaScript yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sini sangat banyak menggunakan sekali JavaScript. Kemudian ada web font, yang dimana web font ini untuk style fontnya. Kemudian untuk proses memanggil asetnya, kita misalnya kita masuk dulu ke, misalnya untuk pada bagian navbar saya buat di halaman view, kemudian di navbar. Jadi untuk memanggil aset itu kita hanya seperti ini saja. Jadi untuk memanggilnya itu kita buat dua kurung awal, kemudian kita ketikkan aset, kemudian kita arahkan aset mana yang mau digunakan. Contoh di sini apabila ini saya hapus, maka logo akan hilang, orientasinya akan hilang. Maka untuk menampilkan halaman logo tersebut, saya harus mengambil dari aset yang sudah saya gunakan pada template ini. Caranya itu mulai dari pemanggilan aset, kemudian alamat asetnya itu di folder aset.ws di dalam public ini, masuk ke public, kemudian masuk ke aset.ws yaitu ini, kemudian masuk ke image yaitu ini, kemudian dia setelah di folder image ini dia mengambil yang namanya folder dengan nama logo.svg. Kemudian apabila sudah dibuat seperti ini, maka aset yang sudah ada di dalam folder aset-aset ini atau logo yang ada di dalam aset ini sudah bisa dipanggil di halaman view-nya. Jadi tampillah logonya. Jadi jika saya nanti ingin mengganti logo dengan logo saya, jadi saya tinggal lihat aja di sini logo SVG, saya ganti dengan logo yang saya buat sendiri. Jadi prosesnya tinggal ganti fotonya saja. Kemudian itu untuk penggunaan template-nya. Mungkin untuk penggunaan penggunaan drop-down ini itu bawaan dari si template-nya. Jadi untuk mengatur itu semua kita bisa lihat di bar, sudah saya bagi. Oke, jadi itu untuk template yang saya gunakan. Sebenarnya template yang saya gunakan ini simple karena si developernya itu hanya memberikan pada halaman dashboard saja. Namun saya rasa dari halaman dashboard saya ini saja sudah banyak sekali tampilan-tampilan yang bisa saya kembangkan, seperti contoh seperti ini. Nanti harapannya saya bisa menampilkan setiap proyek-proyek yang ada di desa dengan tampilan seperti ini agar lebih menarik. Jadi si pandangan user ketika melihat seperti ini langsung terbawa suasana atau user experience-nya lebih dapat karena tampilannya bagus dan ada animasi-animasi atau gerakan-gerakan agar tidak membosankan atau tidak kaku. Karena ketika kita mengakses halaman ini banyak sekali gerakan-gerakan ketika saat kita scrollnya. Jadi itu membuat si user tidak bosan untuk mengakses dari website kita. Oleh karena itu saya pilih template ini untuk sebagai template project pada desa saya. Kemudian di template ini juga menyediakan yang namanya preloader. Ini adalah ketika dia masuk ke sebuah halaman, dia akan
seperti loading terlebih dahulu, yang dimana ini adalah bawaan dari si template-nya. Jadi untuk mengatur preloader itu saya udah ada file tersendiri. Jadi ini untuk memanggil si preloadernya. Jadi itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan tentang template yang saya gunakan. Karena template ini hanya satu halaman saja, namun saya yakin saya bisa mengembangkan template yang saya gunakan ini dengan memanggil CSS yang ada di template ini. Mungkin sekian penjelasan atau penyampaian tentang template yang saya gunakan. Mungkin kita akan lanjut ke proses CRUD. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang CRUD data warga dan CRUD data sesuai dengan topik pindah desa kita. Yang dimana proses CRUD data warga ini saya menggunakan tabel warga, dan pada CRUD data sesuai dengan topik saya menggunakan tabel proyek. Jadi sebelum kita membahas atau melihat kode program CRUD dari data warga dan data yang sesuai dengan topik pindah desa, kita lihat dulu bagaimana tampilan atau halaman view dari proses CRUD ini. Kita masuk ke halaman indeks terlebih dahulu, kemudian kita daftar akun. Halaman indeksnya itu adalah ini. Kemudian kita login, kemudian kita daftar. Sini kita daftar akun terlebih dahulu, misalkan sini 111, kemudian ASDFG123, ASDFG123. Kemudian kita daftar akun kita, daftar. Maka akun kita tadi sudah masuk database, yang dimana ketika kita menjalankan proses pembuatan akun itu saja, kita telah menjalankan proses yang namanya C atau create. Kemudian kita login kan, kita masuk ke sini ASDFG123, masuk. Kita akan masuk ke halamannya. Kemudian di sini kita disuruh melakukan CRUD pada data warga dan CRUD pada data yang sesuai dengan topik pindah desa. Untuk CRUD data warga itu sendiri tadi saya sudah jelaskan menggunakan tabel yang data warga. Untuk melakukan proses CRUD itu kita masuk ke sini, masuk ke pilihan data diri, kita akan langsung mengakses seperti ini, profil warga. Yang dimana ketika kita hanya masuk ke sini saja, kita telah menjalankan proses yang namanya read. Berarti kita tinggal melihat proses update dan delete. Oke. Untuk melakukan proses create, kita masuk ke sini, isi data diri, kemudian kita di sini, kemudian kelamin, kemudian kita simpan data. Maka kita telah berhasil melakukan proses yang namanya create, karena kita telah berhasil menyimpan atau membuat sebuah data. Kemudian kita pada bagian ini kita akan menjalankan fungsi yang namanya update, di mana kita masuk ke halaman edit. Misalnya saya ingin mengganti nama saya karena terlalu panjang, saya hapus. Kemudian ketika saya mengklik simpan perubahan ini, maka kita telah berhasil melakukan proses yang namanya update. Kita coba klik, maka kita telah berhasil melakukan proses update. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya proses ini, delete. Untuk delete itu sendiri kita tinggal klik button ini saja. Ketika kita klik, maka akan menjalankan yang namanya itu, kita buka controller, kita lihat namanya itu controller, namanya itu ini, destroy. Jadi ketika kita menghapus saja, maka proses hapus proses delete sudah bisa dilakukan. Delete, maka akun kita itu akan hilang dari database kita, atau kita telah berhasil melakukan proses yang namanya create, update, dan delete. Kita lihat di database kita di warga tidak ada lagi akun tersebut, atau di halaman user juga tidak ada akun tersebut, karena tadi kita login menggunakan email tes 111. Kita lihat di sini tidak ada tes 111. Maka kita telah berhasil melakukan CRUD pada data warga. Selanjutnya di sini saya akan melakukan proses CRUD untuk tabel atau data yang sesuai dengan topik saya. Kita coba buat akunnya lagi, akun baru dengan email yang sama, Siregar
tadi emailnya itu tes 111@gmail.com. Masukkan password ASD23 ASD23 terdaftar. Kemudian kita lakukan login, go tes 1@gmail.com. Kemudian masukkan file selanjutnya, kita masuk. Sekarang kita akan melakukan proses CRUD pada tabel proyek. Di sini kita bisa langsung ke sini saja, lihat proyek. Ini adalah proyek-proyek yang sudah pernah saya tambahkan. Kenapa data hitam seperti ini? Karena pada pertemuan ini saya belum menghubungkan dengan tabel media. Jadi tabel media itu fungsinya untuk menampung patch-patch dari gambar-gambar yang ingin saya tampilkan. Di sini saya klik tambah proyek. Saya jelaskan sebelumnya, ketika kita mengakses halaman progres proyek ini saja, kita telah berhasil menjalankan proses create. Kemudian kita klik tambah proyek, masuk. Ketika kita mengisi data-data ini, maka kita telah berhasil menjalankan fungsi yang namanya itu create. Kita tambah proyek, maka dia akan melakukan create. Ini error karena ada duplikat pada kode proyek. Kita coba kasih kode proyek berbeda, kita coba tambah ulang, maka akan berhasil menampakkan proyek baru. Ini adalah proyeknya. Kemudian kita disuruh untuk melakukan create dan read sudah berhasil kita lakukan. Kemudian selanjutnya proses update. Kita masuk sini, kita lihat proyeknya, kita lihat. Kemudian pada bagian ini saya akan melakukan update, yaitu pada pada jumlah anggarannya saya buat 100.000 saja, 103. Saya buat 100.000. Kemudian sumber dananya itu saya buat dari Dinsos. Kemudian perbaharui proyek. Ketika saya perbaharui proyek, maka saya akan menjalankan yang namanya update. Kita coba jalankan, maka akan maka data akan diupdate Dinsos dan 100.000. Kemudian saya akan menjalankan proses yang namanya delete atau destroy. Untuk menjalankan itu kita tinggal hapus ini saja, klik hapus, maka proyeknya akan terhapus. Sisa tinggal dua lagi. Mungkin itu untuk dari sisi halamannya. Untuk CRUD pada data warga dan controller mungkin saya contohkan pada warga saja. Jadi untuk pertama-tama itu kita buat yang namanya root, yang dimana di root kita ini kita buat seperti ini. Sini saya manggilnya pakai warga, jadi warga Guest. Jadi kita pakai resource biar auto generate untuk root seperti index, grid, date, edit, kemudian destroy. Ketika kita telah berhasil membuat rootnya, kita buat yang namanya modelnya. Sini saya buat modelnya untuk model ini modelnya, labelnya ini ada user ID, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Kemudian selanjutnya itu ketika kita telah berhasil membuat model, selanjutnya kita membuat controller, yang dimana controller ini kita generate pakai terminal saja biar langsung tergenerate function-function yang biasa digunakan. Jadi untuk proyek controller ini ada function index untuk menampilkan halamannya, ada function store untuk menampilkan data-datanya, proses create untuk return view create-nya, kemudian untuk edit untuk edit, kemudian update untuk mengubah data dari data sebelumnya menjadi data baru, dan ada destroy untuk menghapus. Jadi kita saya tunjukkan seperti ini saja. Sebagai contoh pada halaman warga kita lakukan buat dulu halaman view-nya. Di halaman view kemudian kita masuk ke page, kemudian kita buat satu folder
dimana foldernya itu harapannya sesuai dengan nama dari controllernya. Setelah di sini saya warga, di warga itu saya membuat 3 view, yang dimana view untuk index, kemudian view untuk edit, dan view untuk melakukan create atau menambahkan data. Jadi untuk indeks itu sendiri itu kan halaman indeks itu hanya menampilkan menampilkan karena kita bergerak di warga, maka indeks itu menampilkan data-data warga. Jadi ini adalah halaman indeks, di mana halaman ini itu mengambil dari data yang ada pada tabel warga. Kemudian ada halaman edit, di mana halaman edit ini adalah ketika kita melakukan proses edit sebuah data sebagai contoh ini contohkan. Oke, edit, maka masuk di sini. Nah, di sini ini adalah halaman edit, yang di halaman edit ini kita bisa lihat dia mengambil data dari tabel-tabel yang sudah kita lakukan klik sebelumnya. Kemudian untuk halaman edit ini, ketika kita melakukan simpan, itu akan menjalankan sebuah form action, yang dimana form actionnya itu terhubung ke function, yang dimana functionnya ini itu pertama memanggil menggunakan root dulu. Kita panggil rootnya, yaitu tadi kan rootnya itu saya tampilkan ulang di sini. Rootnya tadi kita set project guest, di mana di dalam project guest ini sudah ada tadi itu index, ada store, ada destroy, ada edit, dan lain-lain. Jadi ketika saya mengklik tombol simpan perubahan ini pada halaman edit, maka dia akan menjalankan root guest update, di mana warga guest update ini itu bisa kita lihat di warga controller, yaitu pada bagian ini. Maka dia akan menjalankan ini fungsi ini. Maka nanti data yang sudah kita update ini akan tersimpan. Kemudian ada yang namanya destroy. Destroy itu menghapus, dimana untuk destroy itu tidak perlu kita buat halaman tersendiri, karena untuk menghapus sebuah akun, barang atau apapun itu kita hanya butuh icon dari hapusnya saja. Jadi saya buat di sini itu untuk hapus akunnya. Button hapus akun itu ada di halaman index. Kita lihat hapus. Di hapus akun ini ketika tombol hapus akun diklik, maka nanti akan proses terjadi submit, dimana ketika di submit itu dia akan memanggil yang namanya root, yaitu out destroy, atau melakukan menjalankan fungsi destroy atau menghapus sebuah akun. Kenapa di sini kita menggunakan yang namanya root itu out destroy? Karena yang menjadi primary key pada tabel kita ini adalah tabel yang namanya tabel user. Karena ketika kita membuat akun, kita masuk dulu datanya di tabel user, kemudian ketika kita mengisi tabel data warga, baru kita masuk ke tabel warga. Karena di tabel warga ini user ID itu adalah foreign key. Jadi kita butuh untuk melakukan proses hapus itu, kita harus melakukan hapus dari user terlebih dahulu, karena ketika kita menghapus ini itu tidak bisa. Maka oleh karena itu root untuk menghapus akun itu diambil dari out destroy. Kita bisa lihat di sini out, kemudian kita lihat di destroy ini. Ya, mungkin itu penjelasan tentang create, update, dan delete untuk data warga dan data pada topik Indonesia yang bisa saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya itu kita disuruh untuk melakukan menerapkan redirect, kemudian validation, error dan sukses, base data, dan echo. Kita mulai dari proses redirect. Di sini saya sudah melakukan proses redirect, yaitu ini, dimana ketika kita sudah berhasil register, kita di redirect ke sebuah root, yaitu login, dimana sekaligus melakukan base data,
Itu yang kita kirim itu registrasi berhasil, silakan login. Jadi untuk redirect dan flash data itu dilakukan bersamaan. Kita coba, berarti kita harus register terlebih dahulu agar kita bisa melihat proses redirect dan proses flash datanya. Kita masuk ke sini, kita coba refresh, kita masuk ke kita logout terlebih dahulu, kita logout, kita ulang lagi dan masuk ke halaman register. Oke, katanya kita akan dilakukan proses redirect ketika berhasil ke root yang namanya login, kemudian berikut dengan flash datanya. Oke, kita coba login, misalnya di sini coba redirect dan flash data, dan kita coba ini aja, coba framework. Oke, ini masuk misalnya tes 112, kemudian kita masukkan sandinya itu juga Oke, kemudian kita coba daftar, maka ini salah sandi, kita coba ulangi, coba daftar, maka kita direct ke halaman login berikut dengan flash datanya, yaitu sesuai dengan ini, registrasi berhasil, silakan login. Jadi kita telah berhasil menerapkan yang namanya redirect dan flash data. Jadi itulah untuk proses redirect dan flash datanya. Oke, selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menunjukkan bagaimana penerapan validation dan error atau suksesnya. Kita lihat di untuk warga controllernya, kita coba masuk lagi ke sini, kita coba login menggunakan satu buah akun. Sebagai contoh di sini saya sudah ada akun, ini saja tuh masuk. Kita akan melihat penerapan yang namanya validation dan error atau suksesnya. Jadi kita coba cek yang namanya validation dan error atau suksesnya. Jadi katanya di sini proses penerapan validation itu bisa kita lihat di controllernya, dimana pada bagian ini validationnya itu kita harus mengisi nomor KTP dengan numerik atau angka, kemudian nama menggunakan string, kemudian jenis kelamin dengan string, kemudian agama itu harus kita isi required dengan tipe string, dan email required email. Jadi di sini tuh ini adalah proses validationnya. Kita coba tidak isi salah satu, contoh kita hapus bukan baru, kita coba simpan, maka dia nanti akan menampilkan yang namanya error atau kesalahan, yang namanya terjadi kesalahan jenis kelamin itu harus diisi. Di sini untuk bahasanya masih menggunakan bahasa errornya masih menggunakan bahasa Inggris karena saya belum ubah. Untuk melakukan ubahnya itu tinggal buat seperti ini. Bisa kita misalnya apabila kita tidak mengisi tempat lahir, contoh contoh di sini agama, contoh agama. Ketika dia nggak isi agama, katanya agama required, kita bilang tolong kolom agama harus diisi. Oke, kita coba ya, kita refresh, kita coba isi datanya, kita coba agama ini kita tidak isi. Apa yang terjadi? Maka dia akan menampilkan error, yang mana errornya itu terjadi kesalahan, kolom agama harus diisi sesuai dengan di sini. Kolom agama harus diisi. Itu adalah proses validation dan error. Oke, kita coba lagi kasih yang lain, misalnya
ketika dia tidak mengisikan pekerjaannya, misalnya email, atau ketika dia isi email tapi email itu bukan string, bukan tipe email, misalnya seperti ini. Kita coba refresh. Oke, kita hapus gmail.com-nya, kita masukkan agama. Oke, data sudah selesai semua, tapi emailnya belum, karena emailnya tidak sesuai dengan tipe email. Kita coba lihat, simpan, maka dia akan menampilkan error, terjadi kesalahan, format email tidak valid, karena kita sudah membuat di sini validation-nya bahwa semua yang diisi itu harus tipe data email dan harus diisi. Seperti itu juga dengan telepon, harus tipe data string, kemudian harus diisi. Jadi itu untuk penerapan. Kita coba isi dengan data seperti ini. Kita isi dengan data, maka dia akan berhasil. Oke, itu adalah untuk validation dan success. Kemudian untuk penerapan sukses lainnya itu bisa kita lihat pada halaman register dan login tadi, yang dimana sebagai contoh, coba di sini saya akan memperjelas proses penggunaan penerapan suksesnya. Saya coba lihat lagi. Nah, ini adalah proses yang namanya sukses atau berhasil. Jadi itulah untuk penerapan yang namanya redirect, validation, error atau sukses, kemudian fetch data, dan yang terakhir itu repopulate form. Repopulate form itu bisa kita lihat pada halaman ini. Repopulate form itu artinya kita sebagai contoh pada halaman edit. Di sini saya login terlebih dahulu saja agar bisa lihat biar terlihat jelas. Repopulate form itu kita tidak perlu, misalnya kita telah mengisi form, kita refresh, data yang kita isi tadi itu tidak hilang. Ini mana ketika data itu hilang, user bisa lebih effort untuk mengisi ulang. Jadi itu yang fungsi dari repopulate form. Jadi untuk melihat repopulate form itu kita bisa lihat di sini. Coba lihat di edit. Ini adalah penggunaan repopulate form, yaitu ada ditandai dengan penggunaan di bagian value out, dimana ketika seperti ini saya sudah masukkan yang namanya data, kita coba simpan, maka ketika saya melakukan tombol edit, maka data-data ini semua itu adalah fungsi dari repopulate form. Setelah fungsi-fungsi penerapan dari redirect, validation, error sukses, fetch data, dan repopulate form. Dan yang terakhir itu adalah saya diminta untuk menunjukkan referensi template untuk form dan tabel yang digunakan. Untuk referensi template untuk form itu misalnya kita masuk ke halamannya tadi, misalnya di halaman proyek. Ketika saya menambahkan proyek ini, form tambah proyek ini, referensinya itu dari template ini, yaitu saya melakukan perubahan pada bagian ini. Saya mengambil template yang ini untuk melakukan form proyek. Jadi kita bisa lihat, saya coba buka di halaman berbeda. Jadi teman-teman, untuk form menambahkan proyek itu saya referensinya dari template yang sama di sini. Jadi untuk pada saat kita menambahkan proyek itu template-nya dari sini. Saya ngambilnya dari sini. Kemudian saya akan menunjukkan yang namanya referensi tabel yang saya gunakan. Jadi tabel yang saya gunakan itu ini, user, warga, dan proyek. Jadi setiap kali saya menambahkan proyek,
Data-data dari proyek-proyek itu masuk ke sini. Kemudian ketika saya melakukan login dan register, itu data-datanya masuk ke sini, di mana ID dari si user ini digunakan di digital warga, di mana ketika saya melakukan penginputan seperti yang namanya nik, nama dan lain-lain, itu masuknya ke sini. Jadi di sini bisa kita lihat ada data-data warga. Jadi tiga inilah adalah referensi tabel yang saya gunakan, yaitu proyek, user, dan warga. Mungkin sekian untuk pertemuan ke-6 ini. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan ucapkan terima kasih.